Halo, halo. Bersabar ya, Dok ya. Ini masih Dokter Fernando sudah ketawa nih. Sudah harus bersabar. Gak tahu. Sambil kita menunggu Dokter Rudi, buat yang udah pernah buat magnet, boleh kasih infonya di sini? Oke. Bentar ya, masih ongoing sama Dokter Rudi. Halo, halo. Halo, masuk Kak Ya, Dok. suara saya? Ya, suaranya masuk, cuman suara masuk sih, cuma video dokter masih agak nge-lag kayaknya. Suaranya terputus-putus ya. Halo, Tadi agak agak terputus-putus. Masih terputus, Dok. Agak putus-putus. suara saya terputus-putus. Sekarang agak putus-putus nih. Berapa di speednya sekarang kita? Udah bisa? Udah bisa? Masih masih muter-muter. Berapa MP? Putus-putus ya, Dokter Rudi. 7? Kok lama banget? Ya aku pakai data yang gini juga. Halo, Ya, ini Dokter Wirawati masih jelek. putus-putus nih, Dokter Rudi. Tak dulu nih, saya keluar dulu. Oke. Dokter keluar dulu ya. Oke. Ya, kita masih eh dengan magfitnya, dengan magnetnya. Sebenarnya magnet ini cinta lama bersemi kembali ya. Soalnya ini udah hampir mungkin 10 tahunan kita ada. Kita sudah dengan magnet sudah bekerja sama juga, sudah order-ordernya juga ada. Nah, ini Dokter Rudi sudah bisa tersambung kembali. Nah, ini sudah oke, Halo, Dok. Halo. oke. Udah oke. Halo, malam Dokter Luciana. Dokter Luciana. Pertanyaannya, tolong dokter-dokter tetap balik lagi, tolong diisi di box question, tetap diisi di box questionnya, jangan di komen. Komen. Atau nanti komennya mungkin nanti kalau dokter Rudi sedang menjelaskan komennya saya off kan ya dok ya, jadi nanti infonya bisa langsung ke pertanyaannya ke question and answer boxnya ya. Ini Ya, sudah masuk boleh. kembali. Sorry komennya saya off kan dulu sebentar. Oke. Ya, ini dari tadi nanya ini nih, Dok. Mm-mm. Kontraindikasinya. Kontraindikasinya satu, kalau sisa akarnya goyang lebih dari derajat 2. Kemudian dari segi pertimbangan awal ya, apakah itu masih memungkinkan dirawat endo dan panjang panjang sisa akar yang tersedia. Jadi kontraindikasi kalau akar tersebut sudah diapikektomi sehingga pendek gitu ya. Itu sedikit kontraindikasi. Kalau lain adalah vertical dimension. Vertical dimensionnya kalau udah mepet banget, itu juga nanti akan kesulitan.
eh, apa pemasangan gigi tiruannya, karena kita akan perlu space sekitar 0,8 mili sampai 1,2 mili untuk pemasangan magnet di bagian denture-nya gitu ya. Itu aja sih. Itu aja Kemudian ya kadang ada pertanyaan kontraindikasi. yang baikannya kalau kalau pasiennya nanti ada, saya bilang juga kalau gimana dengan ini kan magnet gitu kan, kalau pasien yang ada dibilang pasien dengan menggunakan alat pacu jantung pacemaker, walaupun udah agak jarang ya, karena itu ada mesin di dalam dalam jantungnya, ya sebenarnya sih yang akibat langsung sih nggak ada, cuma diingatkan betul jangan mendekatkan gigi tiruannya ke arah dekat jantung atau mengantongi gigi tiruan. Oke, Itu aja sih. itu aja. Oke. Eh, oke, mungkin dok ini questionnya karena ini baru lagi, jadi kita baru pada masuk lagi questionnya. Mungkin kita bisa ke Mm-mm. penjelasan lagi aja ya dok ya. Kalau misalnya, Mm-mm. memang yang sering ditanya ditanya ke lab itu kita kan biasanya terima itu posisi sisa akar yang pendek banget. Nah, apakah kalau misalnya sisa akarnya masih tinggi gitu ya dok ya? Terus nggak apa-apa Mm-mm. nih dok kita kerjain karena biasanya kita memang tanya yang datang itu biasanya cetakan bukan berupa by trim gitu dok atau udah ada susunan Mm-mm. gigi gitu. Kalau dari lab kita Mm-mm. kerjain aja ya dok ya kalau gitu. Ya, kalau misalnya memang si dokter giginya tahu bahwa itu vertical dimensinya cukup tinggi, kemudian dia akan mengkombinasi juga akar gigi yang tersisa itu masih cukup kokoh, itu kita bisa dapatkan juga bukan hanya retensi, tapi juga retention untuk membantu retensi juga dengan sedikit sedikit memanfaatkan teknik teleskopik itu. Hmm. Cuma itu ya resikonya memang memang harus kita yakin betul sisa akar tersebut betul kokoh, tulangnya bagus. Kalau enggak nanti eh, jangan sampai beban akan mengenai ke gigi itu semua. Oke, oke. Berarti nggak masalah sih sebenarnya kalau kita terima tinggi atau pendek. Yang penting memang sisa akarnya oke gitu ya dok ya. Nggak masalah. Kemarin kan kasus saya Mbak Lia mungkin agak pusing juga ya. Akarnya patah kan yang terakhir saya kirim. Iya, pendek banget. Bandak akarnya Sorry ah. patah. Mm-mm. Akarnya patah gitu, lingualnya patah. Jadi saya tapi harapannya tinggal di gigi itu aja soalnya. Dan rate-nya kan Hmm. semuanya rendah, jadi ya kita still hoping aja dengan satu magnet di situ, karena memang harapan kita di situ. Kalau enggak ya diimplan, cuma kan tidak semua pasien indikasi untuk dipasangi implan. Oke. Nah, tapi kalau ini sedikit cerita nih dok, kalau untuk magnetnya sendiri sebenarnya memang untuk implan ada kan ya dok ya? Ada implan yang mini implan juga ada, cuma saya kan nggak mau nyeritain dulu lah, saya lagi jadi ketua implan, Hmm. soalnya itu itu akan jadi rame. Oke, jadi kita malam ini kita bicaranya untuk para dokter untuk posisi yang memang masih ada gigi ya dok ya? Yang masih Yang ada memang gigi masih ada ya. gigi ya. Jadi buat dokter yang sudah Nah, sudah biasa masang implan, kemudian juga di implan ada all on four dan lain-lain. Terus kalau kalau misalnya pasiennya nggak mampu, kemudian kita juga bisa pasangin mini implan. Ada magnet-magnet yang kompatibel dengan beberapa merek implan. Tapi kita nggak bahas di sini. Kita fokus karena ini dengan Asia Afrika ya untuk tipe yang di casting kipernya ya. Jadi ya ya. sebagian ada pekerjaan yang harus dilakukan di dental lab. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya tadi udah sempat dijawab sama Dokter Rudi sih, tapi mungkin boleh direview lagi aja ya dok ya. Jadi pertanyaannya, kalau jarak magnet di denture dan di gigi perlu diinstruksikan ke lab juga nggak ya dok? Nah, ini kan kita lab nih dok. Mm-mm. Perlu diinstruksikan ke lab nggak kalau untuk Nah, tergantung jarak nih dok. antara... Kalau misalnya ordernya tuh full, nanti juga gigi tiruannya juga di order di lab yang sama, nanti pasti akan labnya akan komentar kalau terlalu tinggi kan, ya, karena nanti akan Ya, kesulitan ya. memasangnya gitu loh. Terkecuali kalau dokter order hanya casting.
hanya untuk casting pose-nya aja. Dental lab nggak tahu di gigi tiruannya seperti apa. Ya itu mesti diinstruksikan ke dental lab-nya supaya kiper dipasang setinggi apa gitu kan. Tapi Hmm. ya dari kita sendiri kalau emang mau dibuat agak rendah, preparasi di sisa akarnya kita harus buatkan celah tuh untuk untuk penempatan kiper di sana, dan nggak boleh mepet ya, karena nanti si metal nggak bisa tertutup metal di bagian bawahnya, gampang copot nanti. Ya, ya. Itu. Dok, tadi sebelum kita terputus itu ada yang bertanya tentang urut-urutan pekerjaannya, Dok. Oke, Urut-urutan urutan pekerjaannya tuh kira. pekerjaannya tergantung kasus datang awalnya nih, kasus yang pasien bisa kita bagi dua. Pasien yang datang dengan belum pernah pakai gigi tiruan sama sekali, datang dia ingin membuat gigi tiruan, terus kita lihat kondisinya, ada akar atau ada sisa gigi gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk pemasangan implan. Atau yang kedua, pasien datang dengan keluhan gigi tiruan yang lama nggak nyaman karena tempat tempat clamper dipasang, giginya tuh bisa sih atau bahkan seringnya patah hilang, sehingga giginya gas gampang lepas tuh, goyang-goyang. Nah, dalam dua kasus ini, kalau kita pasiennya eh, Dok, suara Dokter Rudi kayaknya putus lagi ya, Dok ya? Suara Dokter Rudi kayaknya putus lagi. Eh, halo, Dok. Suara Dokter Rudi ngilang lagi. Halo, halo, halo. Bentar, bentar. Sorry, sorry banget. Kayaknya Dokter Rudi harus saya off-kan dulu sebentar ya, biar beliau nanti harus ngulang lagi. Oh, waduh. Sorry ya, Dok ya. Menghilang kembali. Sebentar. Tapi kalau suara saya masih masih terdengar ya. Halo, Dok. halo, Sorry, Dok. ya, Suaranya sorry menghilang. nih, makanya kemarin saya bilang ada problem kalau di Bali. Pengalaman saya jam segini tuh kadang-kadang suka drop tiba-tiba gitu loh. Wifi-nya lagi banyak orang di rumah sedang pada pakai. Oke, keren Iya, ya. iya. Sorry, Dok. Belum kedengeran banget, Dok. Jadi baru baru mulai banget. Jadi untuk urut-urutannya, Dok. Sampai ke giginya goyang. Pilihannya masih pilihan giginya masih ada. Baru, baru, Dok. Gigi yang baru, giginya masih ada dan masih utuh Ya, sampai di situ. ya. Iya, jadi kalau ya pasiennya baru, belum pernah pakai gigi tiruan, terus ada beberapa gigi yang ya bagus kalau untuk penempatan magnet, dalam artian bilateral gitu ya, di sisi kirinya ada, di sisi kanannya ada. Kalau itu mau direncanakan full denture, kembali yang paling bagus di sisi kanan ada dua, di sisi kiri ada dua, itu paling maksimal.
Minimal banget kalau untuk pull danger bagus banget ya. Di sisi kiri ada, di sisi kanan ada satu juga. Nah, kemudian tadi sudah cerita bahwa berapa maksimalnya. Saya sarankan dan biasanya pengalaman tuh jangan memasang implan lebih dari 4. Sorry, implan magnet. Karena nanti biasanya kalau lebih dari 4, keras sekali untuk melepasnya. Kasihan pasiennya itu ya. Oke. Kecuali kalau pasiennya masih muda, tapi rata-rata kalau udah full danger kan pasien udah tua dan lain-lain, apalagi tangan udah agak tremor dan lain-lain ya kita jangan ya, karena bahayanya kalau si gigi tiruan terlalu cekat nggak dilepas-lepas nanti. Jadi nggak ada tindakan pembersihan. Nah, halo, si kedengeran li? Masih, masih dok. Lanjut dok. Saya khawatir aja ngoceh sendiri tapi nggak kedengeran. Nanti aku melambai kalau misalnya sampai suaranya udah Nah, menghilang. terus nanya pengalaman saya kalau ada gigi yang masih utuh, pasien-pasien yang ingin dibuatkan full danger itu ngotot mintanya dicabut. Justru saya effort yang agak berat tuh meminta kepada pasien justru jangan dicabut gigi yang ada itu, dirawat saluran akar, dijelas itu akan dipasangi magnet dan lain-lain. Pengalaman saya sih begitu dibandingkan dengan udah ini cabut aja. Mereka biasanya datang udah pemikiran mereka udah saya mau pakai gigi tulang semua aja deh. Jadi yang akar-akar yang ada apa bahkan gigi yang ada pun tinggal satu mah udah cabut aja gitu. Nah, kita kita justru balik, kita kasih pengertian. Di situ biasanya perlu effort dan perlunya model tadi ya, model yang saya tunjukkan ini. Terus dibilang ini kalau pasangin magnet bisa jadi seperti ini retensinya, apalagi gigi atas, kemudian ini loh kalau kalau pakai ini plat palatalnya ini bisa kita kurangi, itu akan membuat jauh jauh lebih nyaman karena biasanya seorang pertama kali pakai gigi full denture atas salah satu keluhannya adalah ngomongnya susah gitu dicelat dan lain-lain. Nah, dengan magnet kita bisa bisa bantu akan lebih nyaman dan karena dengan kita memotong bagian bagian palatalnya. Ya. Kalau udah Oke. oke, semua pasiennya setuju ya, selanjutnya kita lakukan perawatan saluran akar dan selesai pengisian, kita lakukan preparasi sama persis tahapan-tahapan preparasi untuk membuat pose. Cuma hanya bedanya disediakan ruang untuk pemasangan kiper. Mungkin dia bisa pindahin gambarnya ke bentuk preparasi itu ya, Oh ya. yang gambar bukan foto gambar skate gitu. Oh, oke. Yang ini dok Jadi atau itu yang ini? ya. Nah, ada chamber. Nah, ini yang jelas. Wait, wait. Keputus. Terputus, terputus, dokter Rudi. Oh, ya. Ya dok. Halo, gimana? Ya. Keluar? Udah, udah. Jadi Oke, jadi itu preparasinya. ya tahapannya di Balia ada tahap-tahapan preparasinya. Pada prinsipnya sih itu sama persis dengan preparasi untuk pasak atau pos ya. Cuma nanti eh, di bagian di bagian servikalnya itu disediakan ada satu bentuk yang mirip dengan kiper untuk tempat pemasangan kipernya. Di foto Ya, yang ya. satunya lihat ya. Oke, berarti dipastikan tidak ada undercut ya dok ya? Ya, yang penting tidak ada undercut. Kemudian yang ini juga ada istilahnya namanya. Biasanya kita kasih kode, ini ada nonjol dikit itu. Kadang-kadang kita kalau pas pasang, kalau kita sementasi kita pusing ini arahnya ke arah mana. Jadi buat ada satu titik untuk supaya ini loh dari sisi ini sebelah situ gitu kan. Monggo bisa Iya. dipakai ke arah bukal atau ke lingual. Tapi kasih kode gitu. Kalau nggak nanti pas insersinya pusing. Pas mau sementasi yang pusing. Begitu Iya. dipasang semen Ya, ketutup kan, nah ini ke arah mana masangnya? Semen dan dicetakan harus ada keburu ya dok keras. ya? Sebaiknya ada, sebaiknya ada. Jadi itu nanti Kelihatan ya. akan memudahkan kita instrumentasi. Gitu. Kalau nggak nanti pusing beneran masangnya, arahnya Oke, kemana. oke.
Itu teknik-teknik sederhana aja sih. Kalau nggak juga bisa ditandain, ini menghadap ke bukal pakai spidol, mangga-mangga aja sih. Cuma biasanya lebih enak kalau ada notch gitu, kayak anti rotasi gitu dipasangin kecil. Nah, setelah si pos berikutnya ya yakinkan kita bisa mencetak pos ya nanti Mhm. cara mencetaknya ya silakan sesuai dengan keterbiasaan masing-masing, yakin yakin dengan teknik bahan ini yang masing-masing, monggo aja. Dan tapi harus dicatat bahwa ini sesuatu yang bagian yang krusial. Kalau cetakannya nggak, buatlah preparasi pos yang betul-betul memenuhi syarat. Ya biasanya yang kadang kita lupa tuh tidak dipoles ya dia ya, sehingga di dalamnya Ya. kasar itu akan susah. Gitu. Jadi jangan lupa kalau preparasi pos itu harus dipoles, diakhiri dengan matabur yang untuk polishing. Gitu. Oke, berarti Nah, harus kalau itu sudah kita lanjutnya serahkan Dok. ke dental lab. Ya, selanjutnya kita serahkan ke dental lab untuk dibuatkan pouch yang berisi magnet keeper. Ya, ada itu keeper Mhm. magnet kecil sekali, obatan magnet kecil sekali. Itu sudah pekerjaan dental lab. Nanti begitu posnya datang, pekerjaan kita tinggal mensementasikan pos tersebut ke akar yang kita siapkan. Gitu ya. Nah, ini adalah processing di dental lab. Itu ada kawat dan lain-lain, itu biarkan dental lab yang paham gitu ya, gimana maksudnya untuk apa. Setelah jadi poskor seperti itu, ini disementasikan ya. Nah, seperti ini dia dibuat landai desainnya. Nanti kalau misalnya mau eh, kalau vertical dimensionnya mepet banget, bisa juga dibuat setinggi gusi juga bisa gitu ya. Cuma tentu dengan preparasi yang akurat. Syarat-syarat yang lain juga sama lah. Preparasi di bagian marginnya harus tepat supaya nanti antara pos metal itu dengan gigi gitu ya. Tidak ada jebakan sisa makanan, harus smooth banget di situ. Dok, Ya, ini kalau sudah untuk jadi kecetakan berikutnya. lagi Dok. Mm-mm. Sorry, ini Mm-mm, ada pertanyaan lagi kecetakan Dok. Ini karena ini nanti kan mm-mm. harus ke lab nih ya Dok ya. Kalau sudah pakai makfit, tidak perlu border molding lagi, sudah cekat ya Dok. Untuk kasus apa nih dok? Kalau full denture itu apa? Full denture awalnya kita buat yang ini dulu, yang apa? Yang konvensional dulu dengan border dan lain-lain ya. Tetap berarti ya Dok Kalau ya. kita ya tetap kalau kita kecuali kita bisa bisa dari awal kita bisa mendapatkan 4 gigi itu, dua di sisi kanan, dua di sisi kiri. Dari awal kita sudah bisa buat desain gigi tiruannya tanpa plat di daerah palatalnya, itu udah bisa seperti itu. Jadi kalau cuma ketemu dua, sebaiknya saran saya buatkan dulu aja yang konvensional. Nanti lihat kalau udah bisa dapat banget bagus, ya nanti kita potong sendiri di bagian palatalnya. Oke. Dok, kalau misalnya dari pembuatan Dok, kita bikinnya si kipernya dulu atau kita susun gigi dulu atau bikin dulu Dok. Kalau misalnya tadi kan ini kita ngelanjutin habis dari lab nih Dok gitu. Sebelumnya memang harus susun gigi dulu atau nggak usah nanti aja pasang Jadi dulu prinsipnya kipernya. prinsipnya sih begini, itu bisa bisa sesuai pengalaman lah. Prinsipnya sih itu bisa dikerjakan simultan. Jadi kiper sudah dikerjakan, kita udah bisa nyusun gigi gitu ya. Karena ini juga ada poin penting bahwa sehingga Anda bertanya, magnet yang dipasangkan ke denture tuh dipasang oleh lab atau oleh kita. Anda bertanya kenapa nggak dipasang di lab sekalian gitu kan? Jadi kita terima di denture-nya sudah ada magnetnya. Nah itu dihindari sekali karena beberapa saran dari teman-teman yang pengalamannya banyak banget dengan menggunakan magnet denture di Jepang. Yang syarat utama itu justru kadang mereka sangat-sangat ketat bahwa ketika pertama kali yang harus dicoba dulu adalah gigi tiruan tersebut sudah stabil nggak, oklusinya udah bener tuh nggak. Jadi jangan coba-coba gigi
tiruan oklusinya belum baik, sudah kita pasangin magnet. Gitu kan. Ya magnetnya kan cetak-cetok lepas-lepas dulu, lepas-lepas lagi gitu ya. Jadi mesti benar-benar gigi tiruan oklusinya sudah ketemu, udah baik, nyaman, segala beres. Terus kemudian juga ya kadang kalau di Jepang disarankan coba dulu dengan gigi tiruan tersebut selama 1 minggu tanpa dipasang magnetnya dulu di day, udah nggak ada keluhan segala macam. Apalagi pasien yang baru pertama kali gigi tiruan penuh, latih dulu lupa kemana larinya gitu kan ya. Nah kalau udah terbiasa baru dipasangin magnet di yang dilekatkan di gigi tiruannya gitu ya. Makanya kalau Nah, saya masanginnya pengalaman dok? saya Oh ya, ya. pengalaman saya kalau pasien sudah pernah pakai gigi tiruan full denture, saya nggak nafsu terus wah enaknya bikin baru lagi, duitnya lebih banyak lagi. Saya enggak, justru itu nyari penyakit. Kalau denture lamanya masih bagus, udah aja pakai yang lama. Karena si pasien sudah nyaman dengan itu, gigitannya udah ketemu, tinggal kita direparasi, pasangi magnet, itu biasanya akan lebih lebih mudah adaptasi ke pasiennya. Gitu. Oke. Kemudian masang ke denture-nya, Iya, masuk ke denture-nya dok. eh, kita siapkan rongga, rongga di gigi tiruannya. Rongga di gigi tiruannya. Kalau kita mencetak, kalau kita waktunya panjang ya, kita buat kipernya dulu, kemudian cetakkan final final rahang yang akan dibuatkan gigi tiruan full denture itu. Keluar dulu ya dokter, dokter. Untuk pemasangan nanti dokter setelah terima kiper dari lab, setelah terima kiper dari lab, apa aja yang perlu dipasang, dipastikan oleh dokter? Sebentar kita tersambung kembali. Ya, dok. Oke, dengar-dengar. Ya, ya, udah. Iya, jadi kalau misal tahapannya yang kita pilih, kita pasang dulu pose keeper gitu ya, kemudian kita cetak tuh buat gigi tiruannya, kita akan membuat gigi tiruan baru. Nah, pada saat mencetak itu, magnetnya kita pasangkan di atas keeper. Jadi nanti di hasil cetakan itu sudah terbentuk rongga sebesar itulah magnet yang akan melekat di gigi tiruannya. Jadi pas dental lab membuat gigi tiruannya pun sudah ada nyiapin di sana. Sudah terbentuk ya, benar rongga untuk Ya, ya. magnetnya. Walaupun nanti ketika akan magnet dipasang, rongga tersebut kita perlebar lagi karena kita perlu space untuk akrilika, recycling resin kah atau superbond kah. Dan poinnya adalah di sini ya udah ada gambarnya. Ya, yang ada itu ya yang harus ada lubang reservoirnya itu ada fotonya. Jangan lupa kita buatkan satu titik lubang kecil yang bukan di atas pemasangan magnet. Jadi Oh, sorry. untuk tempat keluar sisa resin yang di denture-nya. Yang ini, dok. Bukan, ada lagi nggak yang ada itu? Oh, kayaknya nggak ada deh untuk keluar itu ya, denture-nya. Apa Jadi namanya, self curing-nya. kita kan buat rongga itu di denture-nya ya, rongga di denture-nya. Terus jangan lupa betul lubang, ada lubang yang tempat keluarnya sisa kelebihan dari safe curing atau super bond itu. Kalau enggak nanti si sisa safe curingnya kan akan balik ke fitting surface area kan. Ya, Jadi ya jangan balik lupa lagi. banget itu harus membuat lubang di denture, lubang reservoir tempat keluarnya sisa dari safe curing. Itu yang critical point sekali. Sekaligus juga kalau kita punya lubang itu kan
kelebihan shape curingnya keluar tuh. Nah, kita bisa kontrol shape curingnya udah keras belum di dalam. Nah, kalau nggak ada itu, kita nggak tahu ini udah keras belum ya, udah keras belum ya. Pas tiba-tiba diangkat ternyata belum keras gitu kan. Gagal ngulang Iya. lagi. Itu critical point yang harus banget dilakukan supaya kita bisa kontrol dan kelebihan magnet bisa kelebihan resin bisa keluar Iya, iya. Ini memang gitu ya. banyak sih dok yang ini para mbak coba pasang terus sudah Mm-mm. kehilangan perlekatan magnetnya dok gitu dengan si kiper. Reset Jadi udah terpasang, ya ya sudah terpasang di dencer tapi karena kehilangan. itu biasanya pergeseran. Jadi ketika udah dikasih safe curing tekan, nah akibat dari reservoirnya nggak ada atau terlalu kecil, jadi sisa kelebihan resinnya neken balik gitu, neken balik di dalam. Sehingga ada kadang-kadang lari ke Oke. sela-sela antara kiper dengan dencer. Nah, itu memang kritikal banget kalau sampai itu terjadi, ada Hmm. gap 0, sekian mili aja itu akan sudah berkurang banget daya tarik menariknya. Poinnya Iya, di iya. situ banget sih yang harus hati-hati ya. Harus hati-hati di Dan sana ya dok ya. biasanya eh, kesalahan umumnya adalah yaitu tadi pasien belum hafal betul dengan oklusinya. Nah, jadi Hmm. ketika kita pasangkan magnet, Bu, gigit Pak, tuh Ibu gigit ya. Dia nyari kaku gitu kan. Nah, melenceng jadinya. Jadi harus pastiin dulu bahwa si pasien sudah terbiasa dengan oklusi itu, baru kita pasangin magnetnya. Ya, kadang-kadang kita bersabar, tunggu dulu seminggu ada masalah nggak segala macam, udah giginya stabil, baru kita pasangin magnetnya. Oke, jadi kayaknya lebih 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 mudah mungkin untuk yang gigi dencernya udah gigi lama ya dok ya. Jadi tinggal hanya Kalau saya penyesuaiannya itu iya, satu itu. kalau dia udah pakai gigi tiruannya lama, ya saya tahan itu aja lah. Ya direparasi dikit gitu kan, dipoles-poles dikit bagus lagi. Itu Iya, kalau enggak, iya. ya risikonya itu kita harus mengulang dan harus sabar. Jangan pasang gigi tiru, jangan pasang magnetnya dulu. Latih dulu betul si pasien sudah terbiasa dengan gigi tiruan barunya, terutama oklusinya, gigitannya. Nah itu betul-betul udah kayak kalau su gigit udah pasti cek gitu oklusinya. Nah, jangan sampai Hmm. ketika pas kita masang magnet, gigit, dia masih nyari lagi gitu. Wah, itu geser magnet yang dipasang di kiper itu udah penyebabnya itu sehingga hasil akhirnya kurang cekat. Kurang cekat ya. Oke dok, Eh, Mhm. satu pertanyaan terakhir lagi nih dok, cuman ini kayaknya belum ada yang nanya. Kalau magnet, tadi kan hilangnya bisa gara-gara dia kurang sejajar ya dok ya dengan si kiper. Nah kira-kira ada lagi nggak dok Kurang yang fit. bikin mungkin mungkin si perlekatan itu berkurang atau hilang malahan gitu? Daya retentifnya hilang. Ya, ya. Itu biasanya cuma karena kalau dari teorinya magnet itu dia akan berkurang kalau terkena panas yang lebih dari 2000 derajat ya. Dia akan wake. Hmm, Nggak mungkin lah kita minum minuman sampai segitu. Atau kita betul, betul. terkena masuk ke medan magnet yang lebih besar gitu. Hmm, Dia akan mengurangi itu. Tapi biasanya sih dia weak-nya itu karena ada space itu aja sih. Nah, banyak pertanyaan kemarin kan itu dijualnya satu set ya, harus dua-duanya. Ya sebetulnya kalau hmm. cuma untuk memperbaiki Hilang suara. Beberapa menit lagi. Sebentar, kita akan tersambung kembali. Ya, ini pertanyaan itu ya terakhir aja dok. Terakhir aja kalau misalnya itu yang tadi yang wake bakalan bisa ya, dia hilang. kalau kena kena suhu yang terlalu tinggi atau kena medan magnet yang lebih besar. Itu aja sih.
Oh, oke, oke. Berarti hanya itu aja. Berarti aman lah ya dok ya kalau untuk yang lain sih ya. Iya, iya. Oke. Kalau Ya Lia dok, mau sampai ke kalau ke hands on dan lain-lain, mungkin kita mesti cari channel yang lebih lebih bisa ini ya. Ini mumpuni ya kayak dok. kok kayak, oh, kok ini mah kayak gini amat ya. The first time tapi ya ini kayaknya udah banyak kasih masukan gitu dok. Kita makasih banget. Ini udah banyak dokter juga Ya, enggak. yang Kalau ada bertanya. apa-apa nanti bisa eh, kontak lah ya. Tanya ke Lia Kalau bisa ada panggil apa-apa bisa, saya. ya nanti bisa kontak juga. Dan terakhir ini dok, terakhir dari Asia Mm-mm. Afrika Dental, kita tuh mau ngasih APD dok, ngasih hadiah nih, giveaway, Oh 3 gitu. APD. Heeh. Ya, dokter mau pilih tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira paling menarik kok itu yang keluar mungkin, atau dokter mau siapa yang tadi dikasih yang dokter jawab pertanyaannya. Sebentar dok. Yang itu kali yang berapa jumlah maksimal, kemudian apalagi tadi saya lupa. Yang berapa Oh, berapa dokter mau ngasih ke maksimal berapa yang magnet jumlah yang harus maksimal. digunakan? Itu satu ya Iya, dok ya. tuh. Dan dari Hah? kita mungkin yang pertama kali penanya dokter Johanna Yasa itu juga kita akan berikan satu APD juga buat dokter Mm-mm. Johanna Yasa. Oh, dokter Rudi bikin HO lagi. Dan tadi dokter Rudi pilih yang nanti saya cek ya dok ya, itu yang menanyakan Ya, berapa lupa saya banyak namanya. Tidak ada. magnet yang sebelum skala dari, Mm-mm. ya nanti kita cek itu. Terus sama satu lagi kita ada punya satu lagi dok, uh, Yang nanyain kontraindikasi bagus tuh. mau tanya untuk yang ini mungkin ya dok ya, kalau dencer bisa nggak gitu ya dok ya, Iya, infeksi ya itu dencer, karena soalnya itu memang pendekatannya lain mungkin tuh. ya. Oh ya, kontraindikasi. Jadi nanti saya akan kasih Boleh, dua lagi, ya. satu buat yang kontraindikasi ya. Magnetnya, Nanti kita seimbang akan pasang ya. umumkan via Instagram dokter-dokter yang akan, ya, yang akan mendapatkan APD. Dan banyak buat dokter Rudi, sekali lagi waktu agak terputus-putus dari kemarin ya dok ya, tapi akhirnya kita di posisi yang Iya, sekarang. iya. Makasih juga dokter-dokter Mm-mm. yang sudah ikut di sini, pembicaraan lagi di info-info yang menarik juga lainnya dari para dokter-dokter gitu ya dokter Rudi ya. Iya, enggak. Ya, makasih banyak, sama-sama. Ya. Selamat malam. Yuk, sama-sama makasih. Yuk, buat Elis juga ulah lumpat wae itu. Close ya dok. Ya. Yuk, makasih Alia. Ya, sama-sama. Oke dokter, sekali lagi jangan lupa nanti kita akan siapkan tiga dokter tadi. Dokter pertama yang pertanyaan pertama, kemudian sound please pasca corona. Dokter kedua adalah ada dokter yang menanyakan mengenai berapa banyak bisa dipasangkan, dan yang dokter ketiga itu adalah dokter yang kontraindikasi. Dokter Triani ya kalau nggak salah ya dok ya, dokter Triani. Say hi dok, masih di sini. Harga magnetnya nanti kita akan info ke dokter Marijan Teresia. Oh, dokter Teresia Marijan ya dok ya. Apa kabar dok? Nanti harga magnetnya saya langsung WA ke dokter. Harga magnetnya sih, sorry, atau saya jawab aja di sini. Harganya saat ini di angka 1.250.000 gitu. Jadi itu yang belum di casting, jadi hanya magnetnya aja, dan nanti harga castingnya 300.000. Jadi per giginya 1.550.000 gitu. Iya, dokter Triani dapat ya, nanti kita kirimkan dok. Dokter Triani lewat Pak Is ya, betul ya? Pekanbaru kayaknya dok ya?
Oke. Oke, kalau misalnya seperti itu, makasih banyak buat waktunya semua. Stay tune lagi di IG Live Asia Afrika untuk eh, kasus-kasus yang menarik lainnya yang berhubungan tentu saja dengan lab. Terima kasih, selamat malam.